Part 79 Master Pedang. Dengan suara yang bertahap jadi serak, cerita kultivasi pun berlanjut. Apa katamu? Ada orang lain di sini. Jantung si pembunuh bergetar, dan kesadaran ilahinya menyebar seperti gelombang, meliputi radius 100 mil dalam sekejap. Namun dalam jangkauan kesadaran ilahi, tidak ada napas orang lain sama sekali, tetapi perasaan samar-samar sedang diawasi muncul di hatinya. Jika bukan karena pengingat Feng Qiming, dia benar-benar tidak akan menyadarinya. Saya Yingqi, pembunuh bermedali perunggu dari gedung pembunuh bayangan. Orang ini adalah target gedung pembunuh bayangan saya. Saya harap Anda dapat membantu saya. Yingqi terkejut dan buru-buru mengepalkan tinjunya untuk meminta instruksi. Dalam situasi ini, jelas ada makhluk yang jauh lebih unggul dari kultivasinya sendiri. Kalau tidak, mustahil untuk menghindari persepsinya. Orang seperti itu, dan cara bersembunyi yang brilian, pasti memiliki asal-usul yang luar biasa, dan dia bukanlah seseorang yang dapat disainginya, tetapi dia tidak ingin melepaskan misi ini. Rumah pembunuh bayangan sangat menghargai integritas. Begitu misi gagal, level pembunuh akan berkurang, dan keuntungannya akan sangat berkurang. Selain itu, reputasi rumah pembunuh bayangan sangat keras, dan orang-orang biasa tidak berani menyerang mereka. Ini juga alasan mengapa dia berani berbicara seperti ini. Enyahlah. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, dan tekanan yang mengerikan menekan Yingqi seperti gunung. Setelah satu pertemuan saja, Yingqi ketakutan setengah mati. Bagaimana dia berani tinggal di sini? Dia menghilang ke dalam bayangan. Terima kasih banyak telah menyelamatkan hidupku. Feng Qiming juga terkejut dengan pemandangan ini, dan buru-buru mengepalkan tinjunya untuk mengucapkan terima kasih. Mengapa orang-orang dari rumah pembunuh bayangan ingin membunuhmu? Yang Lin Bo bertanya. Dialah yang baru saja bergerak. Alasan mengapa dia mampu menakuti Yingqi adalah karena dia menggunakan Yin dan Yang Qi. Kekuatan semacam ini berada di atas aturan. Belum lagi pembunuh perunggu urutan ke-7 Luo Tian. Bahkan pembunuh emas urutan ke-3 Luo Tian atau lebih tinggi harus melarikan diri. Namun dari percakapan singkat pihak lain, tidak sulit untuk mendengar bahwa gedung pembunuh bayangan ini seharusnya menjadi organisasi pembunuh di luar waktu, yang sangat kuat. Seseorang meminta gedung pembunuh bayangan untuk membunuh Feng Qiming, dan pasti ada alasan yang tidak diketahui. Sejujurnya, senior, saya juga tidak tahu. Feng Qiming benar-benar tidak tahu. Dia tidak menyinggung siapapun selama periode ini. Selain itu, dia bukan orang yang kuat. Kultivasinya hanya urutan ke-7 Luo Tian. Pihak lain meminta gedung pembunuh bayangan untuk membunuhnya. Harganya terlalu tinggi. Kau tahu, biaya meminta Shadow Killing Building untuk membunuh cukup untuk meminta beberapa master urutan ke-6 Luo Tian untuk menghadapinya. Kau juga tidak tahu. Yang Lin Bo mengerutkan kening. Dia bisa melihat bahwa Feng Qiming benar-benar tidak tahu alasannya. Meskipun beberapa orang pandai berakting, tidak peduli seberapa keras mereka berakting, mata seseorang tidak dapat menipu orang lain. Mata Feng Qiming tegas dari awal hingga akhir. Mungkinkah Ying Solu mengenali orang yang salah? Tuan, ada yang salah dengan jiwa orang ini. Pada saat ini, makhluk jurang itu tiba-tiba berbicara. Jiwa, Yang Lin Bo terkejut, lalu dia menyuntikkan Yin dan Yang Qi ke matanya, dan segera melihat jiwa Feng Qiming melalui badannya. Pada saat ini, Yang Lin Bo merasakan teror yang hebat dan tiba-tiba membuka matanya, lalu kesadarannya ditarik ke dalam ruang yang gelap. Dua mata berwarna merah darah tergantung terbalik di atas ruang, seperti dua lentera merah besar, memancarkan cahaya darah yang menyilaukan. Secara bertahap, seluruh ruang berubah, cahaya darah mulai terdistorsi, dan dalam sekejap mata berubah menjadi lautan darah dan mahiat. Serangkaian gelombang berwarna darah bergegas menuju Yang Lin Bo, dan jiwa-jiwa berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya yang penuh kebencian dapat terlihat samar-samar meraung dan menggeram di dalam gelombang. Yang Lin Bo mendengus dingin, dan diagram Tai Chi takdir surgawi tiba-tiba bergetar, memancarkan cahaya hitam dan putih, langsung menembus ilusi tak berujung ini. Saat berikutnya, gelombang darah di langit berubah menjadi gelembung dan menghilang, dan segala sesuatu di sekitarnya kembali tenang. Bagaimana mungkin? Feng Qiming membelalakan matanya dan melihat sekeliling dengan tak percaya, mencari sosok Yang Lin Bo. Pada saat yang sama, ekspresinya berubah, seolah-olah dia telah menjadi orang lain pada saat ini. Bahkan aura di badannya pun berubah. Terlahir dengan dua jiwa, dia adalah sisa dari klan Lentera Hantu.
Mata makhluk jurang itu menyusut dan berkata dengan tak percaya. Klan Lentera Hantu. Yang Linbo menatap makhluk jurang itu. Jelas, dia belum pernah mendengar tentang klan Lentera Hantu. Klan Lentera Hantu adalah sejenis keberadaan dengan darah khusus. Makhluk jurang itu menjelaskan, mereka terlahir dengan 2 jiwa, dan memiliki kekuatan jiwa yang jauh melampaui ras manusia. Mereka sangat pandai menciptakan ilusi, yang membuat orang terperangkap dalam dan tidak dapat melepaskan diri. Dan cara kultivasi mereka juga sangat istimewa, yaitu terus-menerus menguras jiwa pihak lain dalam ilusi untuk memperkuat diri mereka sendiri, dan mereka yang terkena teknik itu akan mati tanpa menyadarinya. Untuk memperkuat diri mereka sendiri, klan Lentera Hantu pernah kolera selama beberapa era, dan akhirnya dihancurkan oleh upaya bersama kekuatan besar. Aku tidak menyangka akan ada ikan yang lolos dari jaring. Meskipun mereka terlahir sebagai spesies yang buruk, dibandingkan dengan mereka, tingkat ancaman akan sangat berkurang, dan mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Bagaimanapun, makhluk jurang hanya dapat memamerkan kemampuan mereka di tanah yang hilang, sementara klan Lentera Hantu dapat membuat kolera seluruh dunia. Bukankah kedua jiwanya saling mengenal keberadaan satu sama lain? Yang Linbo sedikit terkejut. Dia tidak melihat ada masalah dengan Feng Qiming tadi. Kalau bukan karena makhluk jurang yang mengingatkan Feng Qiming bahwa ada yang salah dengan jiwanya, dia pasti sudah tertipu. Dan dia baru saja melihat bahwa Feng Qiming adalah satu badan dengan 2 jiwa, seperti 2 teman sekamar yang tinggal di rumah yang sama. Bagaimana mungkin mereka tidak pernah bertemu? Kalau mereka bertemu, maka akting mereka terlalu realistis, bahkan tidak ada jejaknya. Mereka mungkin tidak tahu, karena ini adalah mekanisme perlindungan diri klan Lentera Hantu. Makhluk jurang itu menjelaskan, sebelum terbangun, klan Lentera Hantu sebagian besar didominasi oleh jiwa sekunder, dan tampak tidak berbeda dari orang biasa. Begitu terstimulasi, jiwa utama akan bangun dan mengambil alih kendali badan, dan jiwa sekunder akan tertidur lelap. Jadi sebelum klan Lentera Hantu terbangun, jiwa utama dan jiwa sekundernya seperti 2 garis paralel yang sama sekali tidak berpotongan, tidak dapat muncul pada saat yang sama, dan tidak menyadari keberadaan satu sama lain. Tujuannya adalah untuk melindungi diri mereka agar tidak ketahuan. Karena bahaya klan Lentera Hantu begitu besar, ilusi yang mereka ciptakan sangat realistis, dan Anda akan tertipu jika tidak berhati-hati. Saat itu, mereka bahkan mengubah dunia menjadi sarang hantu, dan semua makhluk hidup ditawan oleh mereka. Mereka tidak hanya melahap satu generasi, mereka bahkan menggunakan ilusi untuk membiarkan orang-orang yang mereka kurung memiliki anak, dan keturunan mereka menjadi budak mereka. Begitu mereka jatuh ke dalam lubang, mereka tidak akan pernah bisa bebas. Jadi begitu klan Lentera Hantu muncul, semua orang akan mengesampingkan dendam masa lalu mereka dan bergabung untuk membunuh mereka. Jadi klan Lentera Hantu mengembangkan mekanisme perlindungan diri ini. Bagaimana kau tahu begitu banyak? Yang Linbo juga menghirup udara dingin. Klan Lentera Hantu bahkan tidak melepaskan keturunan mereka. Ini benar-benar kejam. Tetapi masalah ini adalah rahasia klan Lentera Hantu. Bagaimana makhluk abis bisa tahu begitu banyak? Karena aku telah membunuh orang-orang dari klan Lentera Hantu dan melahap ingatan mereka, aku secara alami tahu hal-hal ini. Jika ke orang lain, aku mungkin tidak akan bisa memberitahumu. Makhluk abis berkata dengan bangga, sebenarnya ada beberapa klan Lentera Hantu di alam Hongmeng, tetapi sudah sangat sulit bagi mereka untuk bangkit. Mengapa begitu? Yang Linbo sedikit bingung. Mengapa begitu sulit untuk bangkit? Ini juga terkait dengan mekanisme perlindungan diri mereka. Makhluk jurang itu melanjutkan, tujuan menciptakan mekanisme perlindungan diri ini adalah untuk menjaga garis keturunan klan Lentera Hantu. Tetapi metode ini juga membuat klan Lentera Hantu tidak dapat saling mengenali. Karena klan Lentera Hantu yang belum terbangun tidak berbeda dengan orang biasa, karena mereka menikah dengan orang biasa, garis keturunan mereka telah diencerkan dari tahun ke tahun. Saat ini, sangat sedikit orang yang dapat terbangun melalui garis keturunan. Hanya sedikit orang yang telah kembali ke leluhur mereka yang dapat membangkitkan jiwa utama, tetapi begitu mereka muncul, mereka akan musnah. Jadi keberhasilan klan Lentera Hantu adalah karena mekanisme perlindungan diri, dan kegagalannya juga karena mekanisme perlindungan diri. Begitu, Yang Linbo menghela napas lega. Jika klan Lentera Hantu bangkit, itu akan benar-benar menjadi sakit kepala. Karena ilusi yang mereka ciptakan sangat menakutkan, dan dia hanya dapat melihatnya dengan yin dan yang qi.
Jika itu orang lain, dia mungkin akan dipenjara di dalamnya. Tapi garis keturunan orang ini sangat kuat. Tuan, sebaiknya Anda taklukkan dia dan latih dia. Dia akan sangat membantu di masa depan. Makhluk jurang itu mengingatkan bahwa klan Lentera Hantu sangat menakutkan, tetapi itu sebagai musuh. Jika mereka adalah bawahan Anda, mereka akan sangat membantu. Terlebih lagi, Feng Qiming jelas memiliki darah murni, belum terbangun, dan kultivasinya tidak tinggi. Ini adalah waktu terbaik untuk mengalahkannya. Begitu dia dewasa, akan sulit untuk mengalahkannya. Itu ide yang bagus. Mata Yang Linbo langsung berbinar. Dia memiliki banyak musuh sekarang, dan dia ditakdirkan untuk menjadi jalan yang tidak bisa kembali. Jadi dia perlu mengolah timnya sendiri, hanya dengan cara ini dia bisa berjalan lebih mudah di masa depan. Kemampuan klan Lentera Hantu sulit untuk dilawan, dan mengolahnya pasti akan sangat membantu diri sendiri. Tetapi ada satu hal yang perlu diperhatikan, meskipun klan Lentera Hantu lahir dengan 2 jiwa, begitu terbangun, kedua jiwa itu akan menghilang dan memadat kembali, jadi metode umum untuk mengendalikan jiwa tidak dapat mengendalikannya secara efektif, dan metode khusus perlu digunakan, jika tidak, kemungkinan besar akan melahap tuannya. Makhluk jurang itu mengingatkan bahwa kebangkitan klan Lentera Hantu sangat istimewa. Bukan penyatuan 2 jiwa, tetapi 2 jiwa itu tersebar dan dipadatkan kembali menjadi jiwa yang baru. Dalam hal ini, tanda pada 2 jiwa itu juga akan menjadi tidak berlaku saat jiwa itu menghilang, dan tanda pada badan fisik tidak akan berfungsi. Jiwa yang dipadatkan kembali lebih kuat, dan mudah untuk mendeteksi dan menghapus tanda yang ditinggalkan orang lain di dalam badan, dan bahkan meninggalkan badan fisik. Jadi diperlukan metode khusus untuk mengendalikannya. Dia tidak khawatir tentang ini, karena Yang Linbo adalah takdir, dan dia telah mewarisi cara 9 takdir. Mudah untuk mengeluarkan satu untuk mengendalikan klan Lentera Hantu. Kalau begitu gunakan Qingyan Dunia. Yang Linbo memahami arti dari makhluk jurang, dan memutuskan untuk menggunakan Qingyan Dunia setelah memikirkannya. Qingyan Dunia adalah api takdir, yang sepenuhnya berada di bawah kendalinya, dan bahkan dapat membakar jiwa. Memadatkannya menjadi tanda dan memukulnya ke dalam jiwa orang ini. Bahkan jika dia terbangun, dia tidak bisa lepas dari kendalinya. Itu ide yang bagus. Makhluk jurang itu mengangguk, lalu menatap Feng Qiming, diam-diam berkata, Feng Qiming, adalah kehormatanmu bahwa kamu disukai oleh takdir. Jangan berpikir bahwa aku tidak bisa melakukan apapun padamu jika kamu tidak berbicara. Domain Hantu 10 arah. Meskipun Feng Qiming tidak mendengar percakapan antara keduanya, dia menggigil ketika mereka menatapnya. Pada saat yang sama, dia juga menyadari bahwa identitasnya telah terungkap, dan tentu saja dia tidak bisa membiarkan Yang Linbo dan yang lainnya pergi. Jadi dia melepaskan jiwanya untuk bergabung ke dunia ini, dan segera, ilusi besar diciptakan olehnya. 10 Directions Ghost Domain adalah keterampilan bawaan klan Ghost Lantern mereka, yang dapat mengubah dunia nyata menjadi ilusi. Selama Yang Linbo dan rekan-rekannya berada dalam jangkauan ilusinya, mereka tidak akan pernah lepas dari telapak tangannya. Ketemu, Feng Qiming segera menentukan lokasi Yang Linbo dan makhluk-makhluk jurang. Dengan sebuah pikiran, segala sesuatu di sekitarnya mulai berubah. Yang Linbo, mengapa kamu di sini? Setelah Yang Linbo memutuskan untuk menaklukkan Feng Qiming, dia menarik Yin dan Yang Qi-nya, ingin secara pribadi merasakan efek dari keterampilan bawaan klan Ghost Lantern. Namun, saat Yin dan Yang Qi ditarik, dia mendengar suara yang dikenalnya, dan kemudian Tus Kuguk bergegas mendekat dari kejauhan, dengan keterkejutan tertulis di seluruh wajahnya. Ilusi yang sangat realistis. Yang Linbo mengulurkan tangan dan menyentuh wajah Tus Kuguk. Sentuhan itu persis sama dengan orang sungguhan. Apa yang kamu lakukan? Tus Kuguk menepis tangan Yang Linbo dan melotot padanya dengan malu dan marah. Mengapa kamu di sini? Yang Linbo bertanya tanpa sadar. Aku pergi ke rumah Gu dan mendengar dari paman dan bibiku bahwa kalian datang ke sini, jadi aku datang ke sini. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kalian pikirkan. Apakah ini tempat yang bisa kalian datangi? Ayo, cepatlah dan ikuti aku kembali. Tus Kuguk penuh dengan kekhawatiran dan menarik Yang Linbo untuk pergi. Alasan ini luar biasa. Yang Linbo mengangguk. Jawaban ini sangat wajar. Jika dia tidak tahu bahwa ini adalah ilusi, dia mungkin telah tertipu. Bagaimanapun, hanya orang tuanya dan Dao Ye yang tahu bahwa dia telah memasuki dunia yang melampaui tahun-tahun.
yang berarti bahwa ilusi ini tidak terbentuk begitu saja, dan intinya didasarkan pada motivasi batinnya sendiri. Tidak heran klan Lentera Hantu terbunuh dan dimusnahkan. Ilusi seperti itu sulit untuk dilawan, dan itu juga memperkuat tekadnya untuk mengalahkan Feng Qiming. Yang luar biasa, cepatlah dan ikuti aku. Namun, sebelum Tuskuguk selesai berbicara, pola Tai Chi muncul di mata Yang Linbo. Ilusi itu langsung hancur. Yang Linbo melangkahkan kakinya, menghampiri Feng Qiming, dan mengarahkan jarinya ke dahinya. Sebuah bola api hijau melesat keluar dari ujung jarinya, terbenam ke dalam alis Feng Qiming dan menghilang. Setelah Qingyan dunia memasuki lautan kesadaran Feng Qiming, ia terbelah menjadi dua. Satu memasuki jiwa utama, dan yang lainnya memasuki jiwa sekunder. Bagaimana ini mungkin? Feng Qiming membelalakan matanya dan menatap Yang Linbo dengan tak percaya. Ia telah menarik Yang Linbo ke dalam ilusi. Dengan kemampuan klan Lentera Hantu, ia hanya akan tenggelam semakin dalam, dan akhirnya tenggelam sepenuhnya ke dalamnya. Namun, Yang Linbo melepaskan diri dari ilusi dengan kekuatannya sendiri, yang hanya menyegarkan kognisinya. Kau, apa yang kau lakukan padaku? Feng Qiming menatap Yang Linbo dengan tak percaya. Ia dapat dengan jelas merasakan kekuatan mengerikan yang menyerbu jiwanya. Bahkan jika pihak lain hanya punya pikiran, ia dapat mati tanpa tempat penguburan. Tidak ada, hanya beberapa trik kecil. Yang Linbo menjentikkan jarinya, dan kedua kelompok api Qingyan segera terbakar. Feng Qiming segera merasakan jiwanya mulai terbakar, dan rasa sakit yang belum pernah ia alami sebelumnya menyerang hatinya, menyebabkannya berguling-guling di tanah kesakitan, membuatnya berharap ia dapat mati di tempat. Proses ini berlangsung selama 1 menit sebelum Yang Linbo berhenti. Api Qingyan berubah menjadi 2 tanda lagi dan diam-diam melayang di 2 jiwa Feng Qiming. Sekarang kau tahu apa yang kulakukan padamu? Yang Linbo bertanya. Kau, siapa kau? Feng Qiming tampak seperti baru saja dipancing keluar dari sungai, seluruh badannya basah oleh keringat. Pada saat ini, dia menatap Yang Linbo dengan tidak percaya, karena dia tahu betul bahwa tidak banyak api yang dapat membakar jiwa. Selain itu, metode pengendalian api Yang Linbo juga sangat pintar. Dia benar-benar dapat menjaga api yang gelisah di dalam jiwa dengan cara yang statis, yang bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang biasa. Yang terpenting adalah bahwa kultivasi Yang Linbo tidak tinggi, 1 tingkat lebih rendah darinya, tetapi dia benar-benar dapat mengendalikan api tingkat tinggi seperti itu. Semua ini misterius. Namaku Yang Linbo, apakah kamu pernah mendengar tentangku? Yang Linbo bertanya. Yang Linbo, kamu adalah takdir kontemporer. Feng Qiming terkejut. Tentu saja dia pernah mendengar nama Yang Linbo. Sebelumnya, seseorang mengumumkan kepada dunia bahwa Yang Linbo adalah takdir, jadi dia tentu saja mendengarnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa Yang Linbo akan memiliki keberanian untuk datang ke Beyond Time. Anda tahu, semua kekuatan di sini ingin menyingkirkan Yang Linbo sesegera mungkin. Karena menyingkirkan Yang Linbo akan memungkinkan mereka untuk mendapatkan kembali pengakuan langit dan bumi, dan mungkin mereka dapat memulai era baru. Namun, anak ini berani masuk ke sini dengan kultivasi urutan ke-8 Luotian. Ini tidak berbeda dengan mencari kematian. Sepertinya reputasiku tidak kecil. Yang Linbo tidak menyangka sosok sekecil itu di Beyond Time mengenalnya. Tampaknya namanya telah menyebar ke luar Time. Jika kamu melepaskanku, aku dapat membantumu menjaga rahasianya, bagaimana? Feng Qiming memikirkannya dan berkata, dia adalah anggota klan Lentera Hantu, jadi dia tentu saja tidak ingin kalah dengan orang lain, bahkan jika orang ini adalah takdir. Kau tahu, klan Lentera Hantu mereka hampir menumbangkan keberadaan takdir. Bagaimana menurutmu? Yang Linbo meliriknya. Aku tidak membunuhmu karena aku tertarik dengan garis keturunanmu. Jika aku melepaskanmu, bukankah aku akan bekerja sia-sia? Apa yang kau pikirkan? Ini, Feng Qiming menghela napas. Jika itu dia, Yang Linbo, dia mungkin tidak akan melepaskannya dengan mudah. Tanda tanya, kemampuan klan Lentera Hantu terlalu mengerikan. Siapapun yang mengetahuinya mungkin tidak akan melepaskannya. Merupakan anugerah besar bagi Yang Linbo untuk dapat mempertahankan hidupnya. Baiklah, aku ingin tahu di mana celah waktu dan ruang yang mengarah ke alam Hongmeng. Yang Linbo terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya. Dia pasti tidak bisa melepaskannya. Orang ini bisa bernilai 1 juta tentara jika dia digunakan dengan baik.
Bagaimana dia bisa tega melepaskannya? Tetapi sekarang bukan saatnya untuk memikirkan hal-hal ini. Tugas yang paling mendesak adalah meninggalkan waktu dan ruang sesegera mungkin, untuk menghindari lebih banyak masalah. Aku tidak tahu. Feng Qiming menggelengkan kepalanya. Kau tidak tahu. Yang Linbo menyipitkan matanya. Jangan salah paham, aku benar-benar tidak tahu. Feng Qiming mengangguk. Lokasi celah ruang waktu ini tidak tetap. Posisinya akan berubah sesekali. Bahkan jika celah ruang waktu muncul di depanmu, tidak ada yang berani menjamin dunia mana yang sesuai dengan celah ruang waktu itu. Dia hanya berada di dasar masyarakat di luar tahun-tahun. Biasanya, jiwa sekunder adalah jiwa utama, dan jiwa utama tertidur lelap. Tidak ada persimpangan antara keduanya, jadi dia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam banyak hal. Alasan mengapa dia tahu banyak hal juga karena ingatan yang diwariskan, tetapi tidak ada informasi tentang lokasi celah ruang waktu dalam ingatan yang diwariskan. Jika ada, dia pasti sudah lama meninggalkan tempat ini. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, 9 alam jelas lebih aman. Lalu, apakah ada cara lain bagiku untuk kembali ke alam Hongmeng? Yang Linbo mengerutkan kening. Situasi ini di luar dugaannya. Aku benar-benar tidak bisa kembali. Ya, cara termudah adalah berpartisipasi dalam perang penaklukan. Feng Qiming mengangguk. Apa itu perang penaklukan? Yang Linbo bertanya. Ada banyak kekuatan di luar tahun-tahun yang selalu ingin kembali ke 9 alam, karena ada lebih banyak sumber daya dan lingkungan yang lebih baik di sana, jadi sesekali, kekuatan besar akan mengorganisasi orang untuk menyerang dunia besar. Ini adalah perang penaklukan. Pada saat itu, akan ada banyak kesempatan untuk menyelinap ke 9 alam. Feng Qiming melanjutkan, tetapi tidak ada jaminan bahwa Anda pasti akan kembali ke alam Hongmeng, karena perang penaklukan juga acak dan sangat berbahaya. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda mungkin terbunuh, jadi sebaiknya Anda berpikir jernih sebelum memutuskan untuk pergi. Kekuatan di luar tahun dan 9 alam seperti air dan api. Begitu perang dimulai, itu akan menjadi situasi hidup dan mati. Selain itu, perang penaklukan telah diselenggarakan berkali-kali, tetapi tidak ada yang berhasil menerobos pertahanan 9 alam. Paling-paling, beberapa orang memanfaatkan celah dalam perang penaklukan dan berhasil menyelinap, jadi itu masih cukup menarik. Apa yang kau tunggu? Bawa aku ke sana. Yang Linbo bersemangat. Selama dia dekat dengan celah waktu dan ruang, dia bisa kembali ke 9 alam dengan kekuatan waktu. Bahkan jika dia tidak bisa kembali ke alam Hongmeng secara langsung, itu tidak masalah. Ada lorong-lorong di antara 9 alam, dan dia juga bisa kembali ke alam Hongmeng melalui dunia lain. Tidak, jika kau pergi ke sana sekarang, kau akan segera ditemukan. Saat itu, kau tidak hanya akan mati, tapi aku juga akan tamat. Feng Qiming mengingatkan. Apa maksudmu? Yang Linbo bingung lagi. Bagaimana aku bisa ditemukan? Kita semua adalah manusia dari masa lalu. Napas waktu di badan kita sangat jelas. Ini adalah tanda era kita. Feng Qiming menatap Yang Linbo dari atas ke bawah dan berkata, tapi kamu tidak memiliki jejak waktu di badanmu. Badanmu sangat bersih, seperti seorang pemuda di antara sekelompok pengemis yang bau. Begitu kamu muncul, kamu akan segera diperhatikan, dan kamu tidak dapat melarikan diri bahkan jika kamu ingin. Beyond the Time adalah tempat di mana orang-orang dari beberapa era hidup bersama. Napas setiap era berbeda, jadi ini juga merupakan simbol identitas yang menjadi milik mereka. Orang luar mungkin tidak terlalu peka terhadap aura semacam ini, tetapi bagi mereka yang telah tinggal di sini selama bertahun-tahun, itu adalah sesuatu yang terukir di tulang mereka. Oleh karena itu, hampir mustahil bagi orang-orang dari 9 alam untuk menyelinap masuk. Ini mudah. Yang Linbo dengan hati-hati merasakannya dan menemukan bahwa Feng Qi memang memiliki sesuatu yang lebih dari dirinya sendiri. Ini seharusnya adalah jejak waktu yang disebutkan Feng Qiming. Namun, dia telah menguasai kekuatan waktu, jadi masih merupakan masalah sederhana untuk mengubah jejak waktu di badannya. Sial, ini berhasil. Feng Qiming membelalakan matanya dan menatap Yang Linbo dengan tidak percaya. Sejauh pengetahuannya, jejak waktu ini tidak dapat diubah. Itu adalah akumulasi waktu. Sungguh luar biasa bahwa Yang Linbo benar-benar dapat mengubah waktu di badannya. Apakah kamu masih bisa melihat perbedaannya sekarang? Yang Linbo merasakannya, dan tidak menemukan perbedaan antara dirinya dan aura Feng Qiming. Namun untuk asuransi,
dia tetap bertanya kepada Feng Qiming tentang perasaannya. Aku tidak bisa melihatnya, bagaimana kamu melakukannya? Feng Qiming masih tidak bisa mempercayainya. Jejak waktu sama dengan usia seseorang, tetapi tidak persis sama. Kesamaannya adalah bahwa jejak waktu juga akan berubah seiring berjalannya waktu, tetapi sangat tersembunyi, dan sulit bagi orang yang tidak sering bersentuhan dengan ini untuk mendeteksinya. Perbedaannya adalah bahwa konten yang terkandung dalam tahun-tahun lebih kompleks dan misterius. Namun Beyond the Years adalah fragmen waktu yang dicegat oleh para pecundang ini, dan tahun-tahun di dalamnya bukanlah hukum yang lengkap. Di sini, waktu hanya akan terus berputar dalam fragmen ini. Jadi sejak mereka memasuki Beyond the Years, tahun-tahun telah berhenti berubah pada mereka. Orang-orang di sini tidak akan mati karena usia tua, tetapi itu tidak berarti mereka tidak akan mati. Pada saat yang sama, ini juga menyebabkan napas waktu menjadi merek pada mereka, membentuk napas unik dari suatu era. Napas ini tidak dapat disimulasikan, disalin, atau dihapus, dan hanya akan berubah ketika meninggalkan waktu. Yang Linbo mampu mensimulasikan napas ini, yang sungguh menakjubkan. Jika kamu menguasai kekuatan waktu, kamu juga bisa melakukannya. Yang Linbo menjelaskan dengan santai, dan kemudian berkata, sekarang ceritakan padaku tentang perang penaklukan ini secara terperinci. Perang penaklukan adalah satu-satunya kesempatannya untuk meninggalkan waktu, jadi dia tentu saja harus lebih memperhatikannya. Perang penaklukan diselenggarakan oleh kekuatan besar, karena hanya mereka yang memiliki kemampuan untuk menemukan celah dalam waktu dan ruang. Meskipun diklaim untuk melemahkan kekuatan 9 alam, itu sebenarnya untuk melumpuhkan 9 alam dan mendapatkan sumber daya. Feng Qiming memberi tahu informasi yang dia ketahui. Melumpuhkan 9 alam dan mendapatkan sumber daya. Yang Linbo sedikit bingung. Dia bisa mengerti cara mendapatkan sumber daya. Lagi pula, jika dia membunuh orang-orang dari 9 alam, semua yang mereka miliki akan tertinggal di luar waktu. Namun, melumpuhkan 9 alam agak membingungkan. Bagaimana ini bisa melumpuhkan? Apakah kamu mendengar bahwa serigala akan datang? Feng Qiming bertanya balik, maksudmu, mereka menggunakan perang penaklukan untuk terus-menerus memprovokasi 9 alam, sehingga mereka membentuk kebiasaan dan mengendurkan kewaspadaan mereka. Yang Linbo segera mengerti apa yang dimaksud Feng Qiming. Ya, setiap penaklukan menarik personel tingkat rendah di luar tahun. Seberapa tinggi kultivasi orang-orang ini? Tidak mungkin untuk menerobos pertahanan 9 alam. Mereka melakukan ini hanya untuk membuat pasukan 9 alam terbiasa dengan intensitas serangan ini, dan kemudian tiba-tiba melancarkan serangan umum suatu hari, sehingga memungkinkan untuk menerobos pertahanan 9 alam. Feng Qiming mengangguk. Hal-hal ini bukanlah rahasia di luar tahun, atau konspirasi terbuka. Banyak orang di luar tahun dapat melihatnya, dan para penguasa 9 alam juga dapat memahaminya. Namun, masih akan ada banyak orang yang tertarik. Bagaimanapun, kehidupan di luar tahun-tahun itu terlalu keras. Banyak orang lebih baik mati dalam perang daripada membuang-buang waktu mereka di tahun-tahun itu. Terutama mereka yang hidup di bawah, karena pada dasarnya mereka tidak memiliki hak asasi manusia di sini, dan kekuatan besar ingin membunuh mereka. Dan jika Anda berpartisipasi dalam perang penaklukan, jika Anda beruntung, Anda mungkin berhasil menyelinap ke 9 alam. 9 alam tidak berdaya menghadapi hal ini, karena tidak seorang pun tahu kapan mereka akan tiba-tiba menyerang, jadi mereka harus selalu waspada, yang juga merupakan tekanan tak terlihat bagi mereka. Oleh karena itu, mereka yang bertanggung jawab untuk menjaga bagian luar tahun akan diganti sesekali, jika tidak, akan mudah salah. Hal lain adalah bahwa sumber daya di luar tahun sangat sedikit, dan sebagian besar dimonopoli oleh kekuatan besar, sehingga orang-orang di sini semuanya tidak bermoral untuk meningkatkan diri mereka sendiri. Jadi ketika berpartisipasi dalam perang penaklukan, Anda perlu berhati-hati tidak hanya terhadap orang-orang dari 9 alam, tetapi juga terhadap orang-orang Anda sendiri. Feng Qiming mengingatkannya lagi. Dia telah berpartisipasi dalam perang penaklukan, dan saat itu dia hampir dibunuh oleh orang-orangnya sendiri, karena dibandingkan dengan berperang melawan orang-orang dari 9 alam, lebih hemat biaya untuk menyerang orang-orang di sekitarnya. Alasan mengapa dia mengingatkan Yang Linbo bukanlah karena kebaikan, tetapi karena dia khawatir jika Yang Linbo meninggal, tidak ada yang akan mengendalikan api dalam jiwanya, dan dia akan mati. Aku tahu, bahwa aku ke sana sekarang. Yang Linbo mengangguk. Bahkan jika Feng Qiming tidak mengatakannya,
dia akan siap untuk hal semacam ini. Seperti kata pepatah, mereka yang tidak sepertiku pasti memiliki hati yang berbeda. Baginya, orang-orang dan hal-hal di luar tahun semuanya adalah orang asing, dan tidak peduli seberapa berhati-hatinya Anda, itu tidak terlalu berlebihan. Baiklah, Feng Qiming menjawab, dan kemudian membawa Yang Linbo kembali ke kota sebelumnya. Begitu dia memasuki kota, Yang Linbo merasakan badannya melewati lapisan energi khusus. Energi ini persis sama dengan jejak waktu di badan mereka. Ini juga jejak waktu. Tidak hanya orang-orang di era itu memiliki jejak waktu tertentu, tetapi kota-kota juga memilikinya. Feng Qiming melihat perubahan pada Yang Linbo dan menjelaskan dengan santai, ini tampak seperti sebuah kota, tetapi sebenarnya ini adalah gambaran kecil dari sebuah era. Jejak era itu sama dengan jejak pada badan kita, dan jejak itu juga unik untuk era ini. Ini berarti bahwa hanya orang-orang dari era yang sesuai yang dapat memasuki kota yang sesuai. Hanya mereka yang telah mencapai urutan ketiga Luotian yang hampir tidak dapat menahan pengaruh ini, dan mereka yang telah mencapai urutan kedua Luotian dapat mengabaikannya sepenuhnya. Karena alasan inilah kota-kota besar telah menjadi tempat berlindung bagi orang-orang seperti kita yang berada di bawah, dan mereka sangat bersatu satu sama lain. Waktu di luar tahun relatif statis, sehingga jejak waktu pada badan seseorang tidak berubah, yang dapat dianggap sebagai pencurian waktu yang terselubung. Jika Anda tidak cukup kuat dan dengan gegabah memasuki era lain, tahun-tahun pada badan Anda akan berubah, dan waktu yang Anda miliki akan dilunasi. Karena tahun hanyalah waktu, dan jejak tahun berubah, waktu pada badan Anda juga akan berubah sesuai dengan itu. Ini seperti orang purba yang tiba-tiba memasuki era modern, jejak tahun akan berubah, dan perbedaan waktu antara kedua era akan melekat kembali pada orang ini. Perbedaan waktu antara kedua era tersebut setidaknya 100.000 tahun, jadi begitu perbedaan waktu ini melekat pada badannya, ia akan mati karena usia tua atau langsung berubah menjadi sel telur yang telah dibuahi dalam sekejap. Hal ini telah menyebabkan kota-kota besar menjadi tempat berlindung bagi orang-orang dari segala usia. Telah menjadi aturan untuk memperoleh sumber daya di luar kota dan mencernanya di dalam kota. Orang-orang biasa tidak dapat memasuki kota-kota lain, yang berarti bahwa perang skala besar tidak akan terjadi, sehingga setiap era dapat hidup berdampingan secara damai dan berlanjut hingga hari ini. Tentu saja, ada juga beberapa teknik rahasia yang dapat mengimbangi efek ini, tetapi metode ini hanya berfungsi di 9 alam dan tidak dapat digunakan di luar tahun. Itulah sebabnya ia terkejut bahwa Yang Linbo dapat mengubah jejak tahun, yang merupakan keterampilan magis di luar tahun. Dengan metode ini, Anda dapat memasuki kota-kota lain yang lebih kuat kapan saja. Anda harus tahu bahwa ada perbedaan kekuatan antar kota atau era. Karena orang-orang di sini sangat bersatu, mengapa seseorang menyewa pembunuh untuk membunuhmu? Yang Linbo menatap Feng Qiming dan bertanya. Orang dari menara pembunuh bayangan yang telah menyerang sebelumnya sangat luar biasa. Jika memang benar seperti yang dia katakan, bahwa orang-orang di masa ini sangat bersatu, mengapa seseorang datang untuk membunuhnya? Seharusnya seseorang menyadari bahwa aku berbeda, dan mengatur agar orang-orang dari menara pembunuh bayangan membunuhku hanya untuk mengujiku. Kata Feng Qiming. Selama periode ini, dia juga memikirkannya. Orang yang mengirim seseorang untuk membunuhnya pasti telah menemukan sesuatu, jika tidak, tidak mungkin untuk melakukannya. Lagi pula, jika Anda ingin meminta orang-orang dari menara pembunuh bayangan untuk mengambil tindakan, Anda perlu membayar harga yang sangat mahal, yang lebih berharga daripada hidup Anda sendiri, jadi itu jelas bukan untuk mencari kekayaan. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa pihak lain tidak ingin diekspos, agar tidak dibalas oleh dirinya sendiri. Lagi pula, balas dendam klan Lentera Hantu sangat mengerikan. Dalam ingatannya, jiwa utama telah terbangun sekali, dan mungkin saat itulah yang membuat mereka menyadari ada sesuatu yang salah. Itu benar, Yang Linbo mengangguk. Klan Lentera Hantu adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Jika mereka tidak dapat membunuhnya, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Masuk akal bagi pihak lain untuk mengujinya dengan cara ini. Bahkan jika Feng Qiming ingin membalas, ada menara pembunuh bayangan sebagai penyangga. Lebih jauh di depan adalah tempat untuk mendaftar ekspedisi. Feng Qiming menunjuk ke alun-alun di depan. Ada platform tinggi di tengah alun-alun, dan seseorang sedang duduk di platform tinggi itu. Orang ini memiliki sepasang tanduk naga di dahinya, dan penampilannya agak mirip dengan Aolai dalam bentuk manusia.
Namun auranya benar-benar berbeda, atau bahkan lebih kuat. Mungkinkah ini klan manusia naga? Yang Linbo menyipitkan matanya. Yang disebut klan manusia naga adalah klan dengan darah naga. Klan naga di sini tidak merujuk pada naga dunia Changlan. Itu hanyalah naga-naga lain-lain. Klan naga yang disebutkan di sini adalah naga sungguhan. Setiap naga sungguhan memiliki kekuatan untuk menciptakan dunia. Ketika lahir, itu adalah keberadaan yang mengerikan dari urutan pertama Luotian. Klan naga manusia memiliki darah naga sungguhan ini. Mereka lahir di alam Luotian. Bakat untuk berkultivasi bahkan lebih mengerikan daripada makhluk jurang dari para penyintas bawaan. Melompat keluar dari dimensi semudah mengambil sesuatu dari tas untuk mereka. Pada awalnya, Dao Ye juga menyebutkan beberapa kekuatan di luar waktu kepadanya, di antaranya ada klan naga manusia. Ini adalah ras yang sangat purba. Kau benar-benar tahu klan naga manusia. Feng Qiming menatap Yang Linbo dengan heran. Kau tahu, klan naga manusia sangat tua dan bahkan dapat ditelusuri kembali ke zaman purba. Bahkan jika ditempatkan di luar waktu, klan naga manusia adalah salah satu ras tertua, dan tidak ada catatan yang relevan dalam karya klasik. Apakah kau tidak berbicara omong kosong? Yang Linbo memutar matanya. Aku dapat melihat bahwa dia adalah klan naga manusia, bagaimana mungkin aku tidak tahu? Bisakah dialognya lebih mendalam? Terima kasih. Ahem, aku hanya ingin tahu. Bagaimanapun, klan naga manusia sangat purba. Aku baru mendengarnya setelah mereka mengambil alih. Feng Qiming terbah tuuk canggung 2 kali. Setelah mengambil alih, apa maksudmu? Bukankah mereka adalah kekuatan zamanmu? Yang Linbo bertanya, bukankah mereka mengatakan sebelumnya bahwa kota ini adalah mikrokosmos dari suatu zaman? Bagaimana mungkin orang lain mengambil alih? Ya, klan naga manusia bukanlah protagonis zaman kita, atau mereka telah dihancurkan oleh klan naga manusia. Feng Qiming mengangguk. Klan manusia naga dapat ditelusuri kembali ke zaman purba. Pada saat itu, klan lentera hantu mereka belum muncul. Bagaimana mungkin dia adalah orang dari era itu? Jika demikian, dia pasti sudah mencapai urutan pertama Luotian sekarang, dan bahkan melompat keluar dari dimensi. Mengapa dia masih berjuang di era ini? Hancur, bisakah ini dihancurkan? Yang Linbo sedikit tidak percaya. Kau tahu, para protagonis dari suatu era sangat menakutkan. Bagaimanapun, mereka semua adalah eksistensi yang diakui oleh Dao besar. Hal ini dapat dilihat dari garis keturunan takdir. Di era ini, siapapun yang berani melawan takdir adalah tindakan melawan surga dan ditinggalkan oleh langit dan bumi. Meskipun mereka akhirnya ditinggalkan oleh Dao besar, fondasi mereka masih ada. Seperti kata pepatah, unta kurus lebih besar dari kuda. Tidak peduli apa, tidak mungkin bagi mereka untuk dihancurkan dengan mudah. Tanda tanya, mengapa tidak bisa dihancurkan? Kau harus tahu bahwa ada tingkatan yang berbeda antara era yang berbeda. Feng Qiming menjelaskan, misalnya, takdir yang Anda wakili dapat dikatakan sebagai protagonis terkuat di dunia dalam era yang tak terhitung jumlahnya, dan juga bertahan paling lama. Namun, tema utama hukum rimba dan survival of the fittest tidak hanya berlaku di dunia utama, tetapi juga di Beyond Time, atau bahkan lebih berlaku lagi. Anda harus memahami bahwa Beyond Time hanyalah periode waktu yang dicegat. Itu sangat sunyi, dan semua jenis sumber daya dijarah dari 9 alam. Itu tidak dapat mendukung begitu banyak orang sama sekali. Jika itu Anda, apakah Anda akan melihat orang-orang yang tidak sekuat Anda berbagi manfaat dengan Anda? Bagaimanapun, saya tidak akan melakukannya. Inti dari kultivasi adalah berjuang untuk sumber daya, berjuang untuk peluang, dan berjuang untuk semua yang dapat diperjuangkan. Satu sumber daya lagi, satu peluang lagi, dan satu kemungkinan lagi untuk menerobos. Bahkan dalam menghadapi bahaya, Anda harus berjuang, belum lagi menghadapi mereka yang tidak sekuat Anda. Oleh karena itu, hanya ada beberapa pasukan top yang sebenarnya di luar waktu, dan masing-masing dari mereka mengendalikan beberapa atau bahkan puluhan era. Tetapi mereka hanya menyerang pasukan top, bukan orang biasa, karena mereka masih perlu mengandalkan orang biasa untuk meluncurkan penaklukan. Akhirnya, sumber daya yang diperoleh orang biasa akan mengalir kembali ke tangan pasukan top mereka dengan berbagai cara. Ini juga menjadi dasar bagi mereka untuk mempertahankan daya saing mereka. Saya mengerti sekarang. Yang Linbo akhirnya memiliki pemahaman yang jelas tentang Beyond Time.
Kalian mau daftar? Kalau tidak, keluar saja. Saat ini, Yang Linbo dan timnya sudah maju ke depan bersama tim, dan murid dari klan naga itu ada di seberangnya. Saat ini, dia melihat Yang Linbo dan timnya berkeliaran di langit, jadi dia tentu saja tidak memiliki temperamen yang baik. Daftar, daftar. Yang Linbo segera mendaftar, dan mereka bertiga masing-masing mendapat 1 token, lalu pergi dari sini. Token itu berwarna merah keemasan dan tampak seperti sejenis batu giok, tetapi tidak terasa seperti batu giok saat dipegang. Kata naga tertulis di bagian depan, dan kata penaklukan tertulis di bagian belakang. Ini adalah batu waktu, bukan batu giok. Ini adalah spesialisasi di luar waktu. Saat perang penaklukan dimulai, itu akan diaktifkan dan mengirim kita langsung ke sana. Feng Qiming menjelaskan, maksudmu, butuh waktu untuk sampai di sana. Yang Linbo berpikir dia bisa langsung ke sana setelah mendaftar. Tentu saja, perang penaklukan hanya dapat dimulai ketika sejumlah orang telah berkumpul. Pergi ke sana secara langsung sama saja seperti mengirim seekor domba ke mulut harimau. Jika Anda menghitung waktunya, itu tidak akan lebih dari 3 hari paling lama. Feng Qiming mengangguk, lalu berkata, baiklah, jiwa keduaku akan segera bangun, dan aku juga akan tertidur lelap. Selama waktu ini, Anda harus memastikan keselamatanku. Dia tidak mau pergi ke perang penaklukan, karena dia sekarang hanyalah sosok kecil dari urutan ke-7 Luotian, dan berpartisipasi dalam perang penaklukan sama saja dengan mencari kematian. Terakhir kali dia ditipu oleh seseorang, dan dia berhasil melarikan diri setelah bangun sendiri, tetapi kali ini dia terpaksa melakukannya. Karena Yang Linbo memilih untuk menaklukkannya, dia harus memastikan keselamatannya sendiri. Kalau tidak, mengapa dia bekerja untuk Anda? Mengerti? Yang Linbo mengangguk. Feng Qiming belum sepenuhnya bangun saat ini, jadi jiwa utamanya tidak bisa bertahan lama. Dan, semakin sering jiwa utamanya terbangun sebelum terbangun, semakin besar kerugiannya bagi dirinya sendiri. Ini sama saja dengan membunuh angsa untuk mendapatkan telurnya. Yang Linbo sudah memahami ini sebelumnya, dan tentu saja menjamin keselamatannya. Setelah mendapatkan janji Yang Linbo, jiwa utamanya Feng Qiming tertidur lelap, dan jiwa sekundernya terbangun dari tidurnya. Baiklah, Tuan Perintah Ekspedisi. Feng Qiming menatap Yang Linbo dengan heran. Dia tidak ingat pernah melihat orang ini sebelumnya. Dan bagaimana dia memasuki kota? Bukankah dia pernah meninggalkan kota sebelumnya? Namun, sebelum dia selesai berbicara, dia mendapati bahwa dia sedang memegang sepotong sesuatu di tangannya. Ketika dia melihatnya di depan matanya, dia langsung ketakutan setengah mati. Mengapa dia menerima perintah ekspedisi lagi? Apa yang sebenarnya terjadi? Saya, Yang Linbo hendak memperkenalkan dirinya ketika dia mendapati bahwa Feng Qiming tertegun dan kemudian berlutut. Feng Qiming berterima kasih, dermawan. Kamu tahu aku menyelamatkanmu. Yang Linbo sedikit terkejut. Dia sepertinya belum mengatakan apapun. Ya, dermawan, saya baru saja mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Saya sangat berterima kasih atas anugerah penyelamat hidup Anda. Qiming tidak memiliki cara untuk membalas Anda. Saya bersedia melayani Anda setiap saat. Feng Qiming mengepalkan tangannya dan berkata, bangunlah dulu. Yang Linbo membantu Feng Qiming berdiri, menatap makhluk jurang itu dan bertanya, bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa 2 jiwa klan Lentera Hantu tidak saling memengaruhi? Tidak, mereka tidak saling memengaruhi. Makhluk jurang itu juga sedikit bingung. Dia menatap Feng Qiming dan bertanya, apa yang kamu ingat? Aku ingat kamu membantuku mengusir para pembunuh di menara pembunuh bayangan. Apa? Salah. Feng Qiming juga sedikit terkejut. Apakah Anda juga melupakannya? Ya, begitulah. Makhluk jurang itu mengangguk, lalu menjelaskan kepada Yang Linbo, seharusnya jiwa utama mengambil inisiatif untuk campur tangan dengan jiwa sekunder dan mengubah sebagian dari keinginan jiwa sekunder. Bagaimanapun, ini adalah hal yang baik, menghemat banyak kata. Meskipun kedua jiwa itu tidak saling mengganggu, itu juga untuk perlindungan diri. Bukan tidak mungkin untuk ikut campur. Situasi saat ini adalah bahwa jiwa utama telah mengubah sebagian dari ingatan dan keinginan jiwa sekunder. Saya tahu, Yang Linbo mengangguk, selama itu tidak memengaruhi bisnis mereka. Setelah itu, beberapa orang pindah ke restoran. Tidak ada pembicaraan saat ini, dan 3 hari kemudian dalam sekejap mata. Pada hari ini, Yang Linbo dan teman-temannya sedang berlatih,
dan perintah penaklukan tiba-tiba terbang keluar dari cincin penyimpanan dan membangunkan mereka. Kemudian seberkas cahaya menyala, dan mereka bertiga tiba di tanah terpencil. Tidak jauh dari sana, sebuah retakan yang menghubungkan langit dan bumi muncul di depan semua orang. Itu adalah retakan waktu dan ruang. Yang Linbo segera mengerahkan kekuatan waktu, tetapi menemukan bahwa kekuatan waktu di sini bahkan lebih kacau. Semua orang, dengarkan, bunuh mereka. Tiba-tiba, sebuah perintah datang dari perintah ekspedisi, dan Yang Linbo segera merasakan kekuatan yang dilepaskan dari perintah ekspedisi menyerang badannya dan langsung menyerbu jiwanya. Situasi ini membuat Yang Linbo takut, dan dia segera mengerahkan kekuatannya untuk mentransfer kekuatan yang terbungkus energi ini ke ruang takdir. Tetapi orang-orang di sekitarnya telah kehilangan kesadaran, dan bergegas ke celah ruang waktu seperti ngengat menuju api. Mengapa ini berbeda dari apa yang dikatakan jiwa utama Feng Qiming sebelumnya? Yang Linbo sedikit bingung dengan situasinya, tetapi yang paling mendesak adalah menemukan makhluk jurang dan Feng Qiming sesegera mungkin. Meskipun ada banyak orang di sini, salah satu dari mereka memiliki kekuatan keabadian dan yang lainnya memiliki Qingyan dunia, jadi tidak terlalu sulit untuk menemukan mereka, dan mereka ditemukan dengan cepat. Yang paling mengejutkannya adalah bahwa Feng Qiming tidak terpengaruh oleh perintah ekspedisi, tetapi makhluk jurang dikendalikan secara langsung. Pah! Yang Linbo menamparnya langsung. Ada apa? Apa yang terjadi? Mengapa wajahku sangat sakit? Makhluk abis itu sedikit linglung, menyentuh wajahnya yang bengkak, sedikit bingung. Kamu baru saja dikendalikan oleh seseorang. Ada batasan khusus pada perintah ekspedisi ini. Kamu dikendalikan, jadi aku hanya bisa membangunkanmu. Yang Linbo menjelaskan. Lalu mengapa kamu baik-baik saja? Makhluk abis tidak bisa mengerti. Aku adalah penyintas Xiantian, dan aku dikendalikan. Bagaimana kamu lebih baik dariku? Tidak apa-apa bagi Yang Linbo, kamu adalah takdir dan aku tidak bisa dibandingkan, tetapi kamu Feng Qiming hanyalah klan lentera hantu, kamu belum terbangun, bagaimana mungkin kamu tidak terpengaruh? Oke, berhenti bicara omong kosong, masuklah dulu. Yang Linbo merasakan tatapan mata jatuh pada mereka. Ini bukan pertanda baik, jadi dia memimpin dan segera bergegas menuju celah ruang waktu. Feng Qiming dan makhluk-makhluk jurang juga merasakan situasi tersebut, jadi mereka tidak berani tinggal dan bergegas menuju celah ruang waktu. Setelah memasuki celah ruang waktu, Yang Linbo dan rekan-rekannya menemukan diri mereka berada di celah ruang, yang gelap gulita dan tidak dapat melihat ujungnya. Namun ada satu hal yang dia yakini, yaitu, ini bukanlah Beyond Time atau Nine Realms. Ini bukan perang penaklukan, dan ini bukan celah ruang waktu. Feng Qiming berkata segera setelah melihat situasi di dalam. Ini bukan perang penaklukan dan celah ruang waktu. Lalu tempat apa ini? Yang Linbo dan makhluk-makhluk jurang semuanya melihat ke sekeliling, terutama Yang Linbo, yang merasa bahwa ini berbeda dari apa yang dikatakan jiwa utama Feng Qiming. Aku juga tidak tahu, lagi pula, ini bukan perang penaklukan. Aku telah berpartisipasi dalam pertempuran perebutan, dan ini sama sekali tidak seperti ini, dan tidak ada 9 alam yang menjaga di sini. Feng Qiming menggelengkan kepalanya. Terakhir kali dia berpartisipasi dalam ekspedisi, dia bertarung langsung dengan para pengawal 9 alam, tetapi tidak ada pengawal 9 alam di depannya. Selain itu, tidak ada kendali dalam ekspedisi terakhir. Bagaimanapun, itu tidak seperti ekspedisi yang dia ingat. Lihat ke depan. Pada saat ini, makhluk jurang itu tiba-tiba menunjuk ke depan dan berteriak. Yang Linbo melihat ke arah suara itu, dan melihat bahwa tanah di depannya tiba-tiba retak dan retakan besar muncul. Mereka bergegas menuju retakan seperti ngengat ke api, dan melompat langsung ke celah setelah mencapai mulut. Pada saat yang sama, napas yang mengerikan dilepaskan dari retakan itu. Seolah-olah ada teror besar yang terbangun. Gemuruh. Tiba-tiba bumi mulai bergetar, dan napas menjadi lebih jelas dan lebih kuat. Tiba-tiba, sosok besar muncul dari retakan, melakukan jungkir balik yang indah di udara, dan jatuh ke dalam retakan lagi. Binatang angkasa waktu, ini adalah binatang angkasa waktu, mereka akan menggunakan kita untuk memberi makan binatang angkasa waktu. Makhluk-makhluk jurang tiba-tiba membelalakkan mata mereka, dan ketakutan yang mendalam melintas di mata mereka. Kamu bilang itu adalah binatang angkasa waktu. Yang Linbo juga membelalakkan matanya.
Dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan-kekuatan di luar tahun-tahun ini benar-benar akan menangkap binatang angkasa waktu. Dalam hal ini, bukankah rencana Taois dan Dewa Jahat akan hancur? Apa itu binatang angkasa waktu? Feng Qiming bertanya. Dia belum pernah mendengar nama ini. Binatang raksasa ruang waktu adalah spesies alien purba, dan memakan ruang waktu. Begitu mencapai usia dewasa, ia dapat langsung melahap dunia. Yang Linbo menjelaskan bahwa binatang raksasa ruang waktu adalah keberadaan yang sangat menakutkan, juga dikenal sebagai binatang penghancur, karena memakan ruang waktu. Apa itu ruang waktu? Sederhananya, itu adalah waktu dan ruang adalah elemen fundamental yang membentuk dunia. Begitu waktu dan ruang dilahap, dunia ini tidak akan ada lagi. Apa? Bagaimana bisa ada makhluk seperti itu? Mata Feng Qiming membelalak. Menurutnya, waktu dan ruang adalah yang tertinggi. Terutama waktu. Bahkan jika mereka berada di luar waktu, mereka tidak dapat menyentuh hakikat waktu, karena waktu adalah jalannya, dan waktu hanyalah sebagian dari waktu. Sungguh tidak dapat dipercaya baginya bahwa ada makhluk yang dapat memakan waktu dan ruang. Bukankah kekuatan-kekuatan di luar tahun-tahun ini takut bahwa binatang ruang waktu akan lepas kendali? Makhluk-makhluk jurang tidak dapat memahami pikiran orang-orang ini. Anda tahu, binatang ruang waktu ini masih dalam masa pertumbuhan, dan ini adalah waktu terbaik untuk membunuhnya. Begitu binatang ruang waktu mencapai usia dewasa, ia dapat melakukan perjalanan melalui waktu dan ruang. Pada saat itu, bahkan jika semua penguasa urutan pertama Luotian dikirim, mereka tidak akan dapat menyakitinya. Jadi perilaku mereka hanyalah membesarkan seekor harimau untuk menyakiti diri mereka sendiri. Bahkan jika mereka memiliki cara untuk mengendalikan binatang ruang waktu sekarang, mereka tidak dapat menjamin bahwa mereka dapat mengendalikannya di masa depan. Begitu binatang ruang waktu kehilangan kendali, maka binatang ruang waktu di luar tahun-tahun juga akan ditelan olehnya. Ini hanyalah mencari kemahtihan. Mereka mungkin ingin membudidayakan binatang ruang waktu sampai batas tertentu, dan kemudian bernegosiasi dengan 9 alam. Jika kekuatan 9 alam tidak setuju, maka mereka akan binasa bersama. Yang Linbo memikirkannya dan berkata bahwa jika itu dia pasti akan melakukannya, karena sumber daya di luar tahun-tahun terlalu langka. Semakin lama mereka tinggal di sini, semakin jelas kerugian mereka. Sebelumnya, mereka tidak memiliki cara untuk bernegosiasi dengan 9 alam, lagi pula, 9 alam memiliki keuntungan sebagai tuan rumah, tetapi sekarang dengan binatang raksasa ruang waktu, Beyond Time memiliki keyakinan untuk membalikkan keadaan. Selama Beyond Time menunjukkan binatang raksasa ruang waktu, 9 alam pasti akan berkompromi, karena harga penolakan adalah binasa bersama. Dibandingkan dengan ini, saya ingin tahu lebih banyak tentang apa yang harus kita lakukan sekarang. Makhluk abis berubah pikiran dan bertanya, Tuan, dapatkah Anda merasakan sungai waktu yang panjang sekarang? Dia tidak peduli dengan situasi Beyond Time dan 9 alam. Apapun pilihan yang dibuat kedua belah pihak pada akhirnya, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Lagi pula, dia bukanlah orang di luar tahun maupun orang dari 9 alam, jadi dia hanya peduli dengan keselamatannya sendiri, dan dia tidak ingin Mahtei di sini. Meskipun binatang ruang waktu ini masih dalam tahap awal, ia masih lebih unggul dari mereka, dan cara biasa tidak dapat menyebabkan kerusakan besar padanya sama sekali. Ada kekuatan di luar tahun yang mengincar mereka dengan iri. Mereka sekarang berada dalam dilema. Sekarang satu-satunya harapan adalah menaruhnya pada Yang Linbo. Tidak, napas waktu di sini lebih kacau daripada di luar. Yang Linbo menggelengkan kepalanya. Dia pernah merasakannya sebelumnya. Tahun-tahun di sini lebih kacau daripada di luar, yang mungkin berhubungan langsung dengan keberadaan binatang ruang waktu. Itu saja, makhluk-makhluk di jurang tiba-tiba tampak pucat. Tidak dapat merasakan sungai waktu yang panjang, mereka tidak dapat meninggalkan dunia ini. Ada dua akibat dari tidak dapat meninggalkan dunia ini, yaitu Mahtei di tangan kekuatan di luar tahun, atau Mahtei di mulut binatang ruang waktu. Namun, tidak peduli yang mana, itu bukanlah yang ingin dilihatnya. Itu mungkin tidak terjadi. Yang Linbo menggelengkan kepalanya dan menatap binatang ruang waktu dengan tatapan tajam. Apakah kau punya cara untuk membawa kita pergi dari sini? Mata makhluk abis berbinar dan bertanya. Aku tidak bisa mengatakannya dengan pasti, tetapi aku bisa merasakan bahwa semakin dekat kita dengan binatang ruang waktu,
tahun-tahun akan semakin stabil. Kata Yang Linbo, dia telah menguasai kekuatan waktu, jadi dia bisa merasakan situasi kekuatan waktu. Seperti yang dia katakan, semakin dekat kita dengan binatang ruang waktu, tahun-tahun akan semakin stabil. Dengan kata lain, semakin dekat kita dengan binatang ruang waktu, semakin besar kemungkinan dia akan menggunakan sungai waktu yang panjang untuk meninggalkan dunia ini. Hah, makhluk abis membelalakan matanya dan berkata, Tuan, apakah maksudmu kita perlu mendekati binatang ruang waktu? Hanya mendekat saja mungkin tidak cukup. Yang Linbo menggelengkan kepalanya. Ia menduga bahwa badan binatang raksasa ruang waktu itu seharusnya menjadi tempat yang paling stabil bagi kekuatan waktu. Dengan kata lain, jika mereka ingin pergi, mereka hanya bisa mengambil risiko. Tidak, bukan itu. Makhluk jurang itu membelalakkan matanya. Mendekat saja tidak cukup, itu berarti melompat ke mulut binatang raksasa ruang waktu itu. Itu adalah binatang raksasa ruang waktu itu. Jika mereka tidak hati-hati, mereka akan menjadi kotoran binatang raksasa ruang waktu itu. Ini satu-satunya cara, kata Yang Linbo. Ia tidak ingin mengambil risiko ini, tetapi ada kekuatan di luar waktu. Karena orang-orang ini meminta mereka untuk memberi makan binatang raksasa ruang waktu itu, mustahil bagi mereka untuk pergi hidup-hidup. Jadi jika mereka ingin bertahan hidup, mereka hanya bisa mengambil risiko ini. Bagaimana jika gagal? Tanya makhluk jurang itu. Itu lebih baik daripada tinggal di sini dan menunggu kematian. Yang Linbo berkata dengan tegas. Jika mereka tidak melakukan apapun, mereka pasti akan mati. Jika mereka mengambil risiko, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jadi mereka tidak punya pilihan. Ini, bagaimana kalau kita memikirkan cara lain? Makhluk jurang itu juga mengerti apa yang dimaksud Yang Linbo, tetapi risiko untuk melakukannya terlalu besar. Dan sekarang masih banyak orang yang bergegas ke sini, dan mereka masih punya waktu. Jika mereka memikirkan cara yang lebih baik, mereka tidak perlu mengambil risiko ini. Kalau begitu, kamu tinggal saja, aku akan pergi. Yang Linbo tidak membuang waktu lagi, karena menunggu lebih lama tidak akan banyak mengubah hasilnya. Dan dia tidak percaya bahwa dia, sebagai takdir, akan mati di sini, jadi dia berencana untuk bertarung. Adapun makhluk jurang dan Feng Qiming, jika mereka mengikutinya, dia akan membawa mereka bersamanya saat dia pergi. Jika mereka tidak mau, maka tinggallah di sini saja. Inti utama Lao Zi adalah kemauan. Tidak, Tuan, kamu tidak bisa meninggalkanku. Makhluk jurang itu terkejut dan buru-buru mengejarnya. Sekarang satu-satunya harapannya untuk bertahan hidup terletak pada Yang Linbo. Karena Yang Linbo telah membuat keputusan, dia hanya bisa mengorbankan hidupnya untuk menemani pria itu. Tinggal di sini hanya akan menyebabkan kematian. Hitung aku juga. Meskipun Feng Qiming tidak mengerti apa yang akan mereka lakukan, dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup. Jadi dia mengikuti Yang Linbo dari dekat, dan segera mereka bertiga sampai di tepi celah dan melompat ke bawah celah itu. Di bawah retakan itu gelap gulita, dan tidak berdasar. Sosok besar samar-samar terlihat berenang di dalamnya. Saat badan itu jatuh, mulut besar muncul di depan mereka, dan makhluk-makhluk jurang itu begitu takut sehingga mereka takut. Yang Linbo juga sangat gugup saat itu. Rohnya dilepaskan, dan pada saat yang sama, dia mendesak kekuatan waktu untuk merasakan perubahan di sekitarnya. Begitu sungai waktu yang panjang muncul, dia akan segera membawa makhluk-makhluk jurang itu kembali ke 9 alam. Adapun binatang ruang waktu, itu bukan sesuatu yang bisa dia lawan saat ini. Biarkan pria jangkung itu yang mengkhawatirkannya. Monster ruang waktu di dasar retakan itu tiba-tiba tampak merasakan sesuatu, dan sepasang mata merah darah tiba-tiba terbuka, menatap Yang Linbo. Ia merasakan kekuatan waktu dari Yang Linbo, dan inilah yang paling menarik baginya. Seperti kucing yang mencium ikan, ia segera terbang dari dasar retakan dan menelan Yang Linbo dan yang lainnya dalam satu gigitan. Yang Linbo merasa badannya melewati lapisan energi tak kasat mata. Saat berikutnya, sungai waktu yang panjang benar-benar muncul tepat di depannya dalam bentuk konkret, yang membuatnya membuka matanya lebar-lebar. Ini. Yang Linbo menatap sungai waktu yang panjang itu dengan tak percaya, dan tertegun sejenak. Anda tahu, sungai waktu yang panjang adalah hal yang abstrak, yang tidak terlihat dan tidak berwujud dalam dirinya sendiri, dan hanya dapat diamati melalui cara lain.
Misalnya, ruang, hanya ketika ruang terkoyak, Anda dapat mengamati keberadaan ruang dengan cara yang hampir intuitif. Namun, waktu lebih abstrak dan ilusi daripada ruang. Hampir tidak ada cara untuk mengamatinya secara langsung. Bahkan sungai waktu yang panjang hanyalah proyeksi waktu dalam kesadaran. Itu tidak benar-benar ada. Sebelumnya, Yang Linbo menggunakan kekuatan waktu untuk memahami waktu dan melihat keberadaan sungai waktu yang panjang. Akan tetapi, meskipun ia juga menggunakan kekuatan waktu untuk memahami segala sesuatu di sekitarnya, sungai waktu yang panjang ini tidak muncul dalam kesadarannya. Sebaliknya, ia muncul di depannya dalam bentuk konkret, yang membuatnya terkejut. Tidak, sungai waktu yang panjang ini berbeda dari apa yang saya lihat sebelumnya. Yang Linbo mengamati dengan saksama untuk beberapa saat dan menemukan bahwa sungai waktu yang panjang yang dilihatnya saat ini berbeda dari apa yang telah dilihatnya sebelumnya. Sungai waktu yang panjang yang dilihatnya sebelumnya sangat tebal, dan perubahan di dalamnya sangat rumit. Itu seperti mesin yang paling canggih, menghitung sesuatu, dan tidak ada jejak yang dapat ditemukan. Setiap garis waktu menghubungkan masa depan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, sungai waktu yang panjang di depannya sangat kecil, seperti cabang sungai waktu yang pernah dilihatnya sebelumnya. Meskipun perubahan di dalamnya juga sangat rumit, masih ada jejak yang harus diikuti, dan ujungnya dapat dilihat sekilas. Mungkinkah ini sungai waktu yang panjang yang dikembangkan oleh monster ruang waktu? Yang Linbo tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan. Bagaimanapun, monster ruang waktu memakan waktu dan ruang. Selain itu, setelah monster ruang waktu melahap waktu, itu seharusnya tidak langsung dicerna sebagai energi biasa, tetapi diintegrasikan ke dalam waktu di badannya. Meskipun sungai waktu yang panjang ini sangat kecil dan tidak terlalu rumit, itu memang waktu yang lengkap. Jika dia dapat mengambil sungai waktu yang panjang ini untuk dirinya sendiri, maka yang disebut pemberani akan mati karena makan berlebihan, dan yang pemalu akan mati karena kelaparan. Selain itu, dia tidak dapat meninggalkan badan monster ruang waktu sekarang. Dalam hal ini, jika dia memurnikan sungai waktu yang panjang ini, mungkin dia akan diselamatkan. Memikirkan hal ini, dia segera merilis diagram yin yang takdirnya. Pola hitam dan putih berputar liar di dalamnya. Setelah merasakan sungai waktu yang panjang, diagram yin yang langsung terlepas dan berubah menjadi pola tai chi besar yang berputar di udara. Tiba-tiba, Yang Linbo merasakan bahwa pola tai chi tiba-tiba berubah menjadi pusaran besar dan mulai merobek sungai waktu yang panjang. Tampaknya makna diagram tai chi dirasakan, dan sungai waktu yang panjang mulai bergetar, atau monster ruang waktu mulai takut. Di luar, monster ruang waktu membuka mulutnya, mencoba memuntahkan Yang Linbo dari perutnya, tetapi sesaat kemudian ia menemukan bahwa ia telah kehilangan kendali atas badannya. Di dalam monster ruang waktu, perjuangan sungai waktu yang panjang secara bertahap ditekan oleh pola tai chi, dan kemudian tersedot sedikit demi sedikit. Ketika sungai waktu yang panjang sepenuhnya memasuki diagram tai chi, Yang Linbo merasa segar kembali, dan semacam pencerahan muncul di dalam hatinya. Jadi ini saatnya, Yang Linbo telah menyempurnakan peta harta karun tahun sebelumnya dan memperoleh kekuatan waktu. Namun, kekuatan waktu hanya mewakili masa lalu dari 3 tahap waktu, dan tidak melibatkan masa kini dan masa depan. Pada saat ini, menelan sungai waktu yang panjang secara lengkap sama saja dengan menelan jalan waktu. Meskipun belum tumbuh dewasa, tidak diragukan lagi itu adalah jalan waktu. Ini memberinya pemahaman yang jelas tentang 3 tahap masa lalu, masa kini, dan masa depan. Meskipun masih sangat dangkal, dia telah memasuki pintu di jalan waktu. Setelah itu, dia mengandalkan jalan waktu untuk merasakan sungai waktu yang panjang di dunia utama. Dengan gerakan di dalam hatinya, dia membawa makhluk jurang dan Feng Qiming menjauh dari tahun-tahun. Namun, yang tidak diketahui Yang Linbo dan yang lainnya adalah bahwa setelah mereka pergi, badan binatang ruang waktu itu mulai runtuh. Dalam sekejap, sebuah titik gelap terbentuk, dan kemudian ruang di sekitarnya mulai retak dan ditelan oleh titik ini. Hanya dalam beberapa menit, seluruh ruang dilahap oleh titik ini, dan retakan ruang waktu juga kehilangan dukungan energinya dan dengan cepat tertutup. Wus, wus, wus. Sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul di tempat di mana retakan ruang waktu menghilang. Jika Yang Linbo masih di sini, tidak akan sulit untuk menemukan bahwa orang-orang ini sebenarnya adalah penguasa urutan pertama Luotian.
Pada saat ini, mereka menatap tempat di mana retakan ruang waktu menghilang, mengerutkan kening. Apa yang terjadi di sini? Mengapa binatang buas ruang waktu tiba-tiba menghilang? Orang yang berbicara itu memiliki tanduk naga di dahinya, dan dia adalah penguasa klan manusia naga. Binatang buas jurang ini ditemukan dan ditawan oleh klan manusia naga mereka selama puluhan ribu tahun. Untuk membudidayakannya, beberapa kekuatan besar membunuh jutaan orang. Melihat bahwa monster ruang waktu itu akan menjadi dewasa dan menjadi alat tawar-menawar mereka dalam negosiasi dengan 9 alam, tetapi menghilang begitu saja, ini membuatnya sulit untuk menerimanya. Kami seharusnya menjadi orang-orang yang menanyakan ini kepadamu, kan? Bukankah kamu mengatakan kamu dapat mengendalikan monster ruang waktu? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Para ahli dari klan surga kebencian menatap klan manusia naga dengan pandangan buruk. Pada awalnya, mereka mengatakan akan meminta klan manusia naga untuk menyerahkan metode pengendalian monster ruang waktu sehingga semua orang dapat mempelajarinya bersama untuk melihat apakah ada celah. Tetapi mereka menolak untuk melakukannya dan bersumpah bahwa mereka dapat mengendalikan monster ruang waktu. Pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain berkompromi dan membantu klan manusia naga dalam membudidayakan monster ruang waktu. Bagaimanapun, kekuatan-kekuatan di luar tahun-tahun ini akan makmur bersama dan menderita bersama. Siapa yang mengira bahwa monster ruang waktu benar-benar akan lepas kendali? Bukankah mereka akan menyia-nyiakan begitu banyak tahun dengan sia-sia? Tahukah kamu, populasi di luar tahun-tahun itu sudah jarang, dan jutaan orang telah dikorbankan untuk membudidayakan monster ruang waktu. Sekarang setelah monster ruang waktu itu hilang, apa yang bisa mereka gunakan untuk bersaing dengan 9 alam? Aku bilang monster ruang waktu itu menghilang, bukan lepas kendali. Tidakkah kamu mengerti apa yang aku katakan? Master klan naga itu melotot padanya dan berkata, mereka telah memperkuat kendali mereka atas monster ruang waktu selama bertahun-tahun. Bahkan jika monster ruang waktu itu tumbuh dewasa, mereka yakin bahwa mereka dapat mengendalikannya. Ini juga merupakan ketergantungan dan harapan untuk kebangkitan mereka di masa depan. Namun, baru saja, tanda yang mereka buat tiba-tiba runtuh. Ini membuat mereka bingung. Menghilang? Apa maksudnya? Semua orang tidak begitu mengerti apa yang dimaksud orang lain. Bukankah menghilang berarti sama dengan kehilangan kendali? Apakah ada penjelasan lain? Itu berarti binatang angkasa waktu pasti telah disingkirkan oleh seseorang. Pemimpin klan manusia naga memikirkannya dan berkata, meskipun dia tidak mau mengakuinya, ini tampaknya menjadi satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Karena bahkan jika binatang angkasa waktu tumbuh dewasa, ia tidak akan dapat menyingkirkan kendali mereka. Bagaimanapun, upaya mereka selama bertahun-tahun tidak sia-sia, jadi satu-satunya kemungkinan adalah binatang abis disingkirkan oleh seseorang. Begitu binatang angkasa waktu mati, tanda di badannya secara alami akan kehilangan pembawanya dan tidak dapat dipertahankan, jadi masuk akal jika ia runtuh. Namun, dia tidak mengerti orang macam apa yang dapat menghancurkan binatang ruang waktu dengan begitu mudah. Tanda tanya, bagaimana mungkin? Itu adalah binatang ruang waktu. Bahkan jika kau dan aku bergabung, kita tidak dapat membunuhnya. Siapa yang dapat membunuhnya? Semua orang jelas tidak dapat menerima penjelasan ini. Binatang ruang waktu adalah spesies alien purba. Meskipun belum dewasa, badannya sudah dapat melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu. Dengan kata lain, hanya sebagian kecil dari serangan apapun yang dapat dilakukan pada binatang ruang waktu. Dalam hal ini, kecuali semua master tingkat pertama Luotian di luar tahun menyerang bersama, mustahil untuk membunuhnya. Namun masalahnya adalah bahwa kekuatan teratas di luar tahun telah bersatu dan telah berkontribusi pada budidaya binatang ruang waktu. Ini juga merupakan ketergantungan mereka pada negosiasi dengan 9 alam. Siapa yang akan mengambil tindakan terhadap waktu di luar? Adapun orang-orang di 9 alam, mereka bahkan tidak tahu keberadaan binatang ruang waktu. Bahkan jika mereka tahu, mustahil untuk memobilisasi begitu banyak master tanpa ada yang menyadarinya. Jika aku tahu, apakah aku akan bertanya kepadamu? Orang-orang dari klan naga manusia juga tidak dapat memahaminya. Binatang buas ruang waktu telah melampaui ruang lingkup makhluk biasa dan hampir mustahil untuk dibunuh. Namun faktanya ada di depan mereka, dan mereka harus mengakui bahwa ini benar. Tidak, aku akan masuk dan melihat-lihat.
Seorang master tingkat pertama Luotian langsung menghancurkan ruang, ingin mengetahui situasinya. Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya harapan mereka untuk memasuki dunia utama, dan mereka tentu saja tidak ingin melewatkannya. Namun, begitu ruang itu terkoyak, napas yang mengerikan keluar dari celah ruang itu. Saat berikutnya, dengan celah ruang ini sebagai pusatnya, ruang itu mulai retak inci demi inci, seperti pecahan kaca, ditelan oleh retakan ini. Tidak bagus, tutup celahnya dengan cepat. Semua orang terkejut melihat situasi ini, dan mereka mengambil tindakan pada saat yang sama untuk menutup celah ruang itu. Apa yang terjadi tadi? Semua orang saling memandang, situasi ini di luar dugaan semua orang. Namun jelas, tidak seorang pun tahu apa yang terjadi. Dunia roh. Di atas lembah yang tidak disebutkan namanya. 3 sosok muncul dari udara tipis di langit dan jatuh dengan cepat. Ketiga orang ini adalah Yang Linbo, makhluk jurang, dan Feng Qiming dan yang lainnya. Yang Linbo terbangun pada saat pertama, dengan cepat menstabilkan badannya, mengangkat Feng Qiming di sampingnya dengan satu tangan, dan perlahan jatuh. Adapun makhluk jurang, mereka langsung menghancurkan lubang berbentuk manusia di tanah, dan setelah Yang Linbo dan yang lainnya jatuh, dia memanjat keluar dari sana. Melihat Yang Linbo dan Feng Qiming jatuh perlahan, makhluk jurang itu merasa tidak senang. Tuan, mengapa Anda tidak menyelamatkan saya? Saya telah bersama Anda begitu lama, meskipun saya tidak memiliki penghargaan, saya telah bekerja keras, tetapi Anda menyelamatkannya tetapi tidak menyelamatkan saya. Meskipun saya tidak terluka, pasti menyakitkan jatuh dari ketinggian. Jadi cinta akan hilang, kan? Siapa yang menyuruhmu menjauh dariku? Ayolah, jangan khawatir. Apa kau tahu di mana ini? Yang Linbo tidak ingin membantu makhluk jurang itu, tetapi dia tidak punya cukup waktu. Feng Qiming berada tepat di sebelahnya, jadi dia bisa mengulurkan tangan. Lagi pula, bukankah kau baik-baik saja? Hal yang paling mendesak adalah mencari tahu di mana mereka berada sesegera mungkin. Ini pasti roh. Feng Qiming hendak berbicara ketika dia menyadari bahwa badannya mulai menua dengan cepat. Dia buru-buru menggunakan teknik rahasia untuk menahan erosi waktu. Ada apa denganmu? Makhluk jurang itu menoleh dan mendapati bahwa Feng Qiming tampaknya telah menua puluhan tahun saat ini. Rambut yang awalnya hitam kini telah berubah menjadi abu-abu saat ini, dengan rambut putih yang tak terhitung jumlahnya di tengah, dan beberapa kerutan muncul di wajahnya. Ini normal, semuanya baik-baik saja sekarang. Feng Qiming berkata, waktu relatif statis di luar tahun-tahun. Sekarang, dia telah tiba di dunia utama, dan roda waktu berputar lagi. Waktu yang mereka miliki secara alami akan dilunasi. Untungnya, mereka telah menemukan cara untuk menahan erosi waktu, jika tidak, memasuki dunia utama sama saja dengan mencari kematian. Apakah kamu tahu di mana tempat ini? Yang Linbo telah menguasai jalan waktu saat ini, dan secara alami mengerti apa yang terjadi padanya. Namun sebagai perbandingan, dia lebih ingin tahu di mana tempat ini. Jika aku tidak salah, ini seharusnya dunia roh. Feng Qiming mengangguk. Bagaimana kamu tahu? Makhluk-makhluk di jurang tidak melihatnya. Ingatannya juga memiliki ingatan orang-orang di dunia roh, tetapi dia tidak melihat bahwa ini adalah dunia roh. Bagaimanapun, perbedaan antara 9 alam sangat kecil, dan sulit dibedakan dengan mata telanjang. Tentu saja aku tahu, karena kita selalu berpikir untuk kembali ke 9 alam, dan kita secara alami akrab dengan situasi 9 alam. Feng Qiming menjelaskan, dunia roh adalah yang paling istimewa dari 9 alam. Vitalitas langit dan bumi dipenuhi dengan energi jiwa yang istimewa, jadi tempat ini disebut dunia roh. Energi jiwa ini dapat dengan mudah diserap, sehingga kebijaksanaan spiritual monster dapat tercerahkan, jadi dunia roh juga disebut dunia iblis. Anda dapat menemukannya jika Anda merasakannya dengan saksama. 9 alam tampaknya serupa, tetapi sebenarnya ada perbedaan yang halus. Di antara semuanya, dunia roh adalah yang paling istimewa. Banyak monster yang tercerahkan di sini, sehingga membuka jalan kultivasi. Oleh karena itu, setengah dari alam daratan di dunia roh dikendalikan oleh klan iblis. Tidak seperti dunia lain, tidak peduli seberapa kuat klan iblis, mereka hanya dapat menempati satu tempat. Itu benar, Yang Linbo merasakannya dan menemukan bahwa energi langit dan bumi di sekitarnya dipenuhi dengan semacam energi jiwa. Kekuatan jiwa ini sangat murni dan dapat langsung diintegrasikan ke dalam jiwa seseorang,
tetapi karena jumlahnya tidak banyak, pengaruhnya terhadap peningkatan orang tidak terlalu jelas. Tetapi jika terakumulasi selama bertahun-tahun, mudah untuk membuka kebijaksanaan spiritual. Seolah-olah aku tidak tahu. Makhluk jurang itu melirik Feng Qiming dan bergumam pelan. Sebenarnya, dia juga tahu situasi ini, tetapi dia tidak memikirkannya untuk sementara waktu. Lagi pula, dia belum pernah ke dunia roh secara langsung, dan dia tidak mendambakan tempat ini, jadi dia tidak pernah mempelajarinya dengan saksama. Manusia kutu kupret, Mahtei. Sebelum makhluk jurang itu selesai berbicara, terdengar suara gemuruh dari samping. Mereka bertiga segera melihat dan menemukan seekor ular piton raksasa emas dengan tinggi 100 kaki menukik turun dari gunung. Ular piton emas ini tingginya 100 kaki dan setebal ember. Ia menukik turun dari gunung. Ia meluncur menuruni gunung seperti lingkaran emas, membuka mulutnya yang berdarah dan bergegas menuju Yang Linbo dan yang lainnya. Tidak bagus, ini monster tingkat ke-6 Luotian. Wajah makhluk jurang dan Feng Qiming berubah drastis. Anda tahu, karena badan dan lingkungan hidup mereka, kekuatan monster secara keseluruhan jauh lebih kuat daripada manusia. Di antara level yang sama, monster tidak terkalahkan. Ular piton emas di depan mereka memiliki level kultivasi urutan ke-6 Luotian, yang jauh lebih kuat daripada manusia urutan ke-5 Luotian. Level kultivasi tertinggi di antara kelompok mereka adalah Feng Qiming, tetapi ia hanya urutan ke-7 Luotian. Bahkan jika mereka bertiga bekerja sama, mereka tidak akan bisa menjadi lawan ular piton raksasa ini. Apa yang membuatmu panik? Yang Linbo berkata tidak setuju. Jika sebelumnya, menghadapi ular piton emas ini, dia tidak punya pilihan selain melarikan diri. Namun sekarang dia berbeda dari masa lalu. Dia telah memasuki jalan waktu yang agung. Ini saja sudah membuatnya lebih unggul dari urutan ke-5 Luotian. Tak lama kemudian ular piton emas itu menerjang di depan mereka, dan jalan waktu yang agung tiba-tiba dimulai. Waktu dalam jarak 10 meter di sekitarnya tampak membeku. Yang Linbo tidak terpengaruh. Dia melangkah maju dan langsung mendatangi ular piton emas itu dan meninjunya di bagian atas kepala. Dengan suara keras, Yang Linbo merasakan kekuatan besar memantul di sepanjang tinjunya, dan seluruh orang itu terbawa. Sangat keras, Yang Linbo diam-diam terkejut. Setelah menstabilkan badannya, dia menggerakkan tangan kanannya, dan pedang takdir muncul di tangannya, dan menusuknya dengan keras. Ding! Suara benturan logam terdengar, dan api samar terlihat. Sial, apakah sisik orang ini terbuat dari besi? Yang Linbo tidak dapat mempercayainya. Pedang takdir surgawi telah mencapai kualitas Luotian Daobing, tetapi tidak dapat mematahkan sisik ular piton emas. Ini agak menakutkan. Mungkinkah benda ini juga merupakan spesies alien purba? Yang Linbo menyingkirkan pedang takdir surgawi, melambaikan tangannya untuk mengorbankan Xuan Huangding, dan memukul kepala ular piton emas. Dengan suara dentang yang keras, ular piton emas memutar matanya, dan pada saat yang sama, waktu di sekitarnya kembali normal, menyebabkan ular piton emas jatuh ke tanah dan pingsan. Kemudian dia mengorbankan Qingyan dunia, siap untuk memberinya waktu yang baik. Tunjukkan belas kasihan. Pada saat ini, sebuah suara datang dari kejauhan, dan kemudian Yang Linbo melihat 3 sosok bergegas dari kejauhan. Siapa kalian? Yang Linbo mengangkat Xuan Huangding dan melirik ketiga orang itu. Ketiga orang itu adalah 2 pria dan 1 wanita. Pria itu memegang pedang panjang, dengan alis tajam dan mata cerah, dan tampan. Wanita itu berambut hitam, berkulit sangat putih, dan mengenakan gaun panjang berwarna putih. Wajahnya dingin, seperti peri. Jelaslah bahwa ketiga orang ini bukanlah orang biasa. Kultivasi mereka juga berada di urutan ke-7 Luotian. Setelah tiba, pandangan mereka tidak pernah lepas dari ular piton emas itu. Terutama wanita itu, yang pergi untuk memeriksa kondisi ular piton emas itu, lalu mengeluarkan tas binatang buas untuk menyimpannya. Apa maksudmu? Yang Linbo mengerutkan kening, melangkah maju untuk menghalangi wanita itu, dan berkata dengan ringan. Ular piton emas ini adalah pialanya, tetapi wanita ini datang dan tidak mengatakan apa-apa, dan ingin mengambilnya sendiri. Itu terlalu tidak menghargai baginya. Kau tidak mengenali identitas kami. Pria jangkung itu mengerutkan kening dan bertanya. Aku tidak peduli siapa kau. Akulah yang mengalahkan ular piton emas ini. Kau datang ke sini dan ingin mengambilnya. Itu melanggar aturan. Yang Linbo mengerutkan kening dan berkata,
Aku tahu identitasmu tidak biasa, tetapi ini bukan alasan bagimu untuk merampoknya. Minggir, kata wanita itu dengan tidak sabar. Bagaimana kalau aku tidak melakukannya? Yang Linbo semakin marah. Beraninya kau tidak sabar padaku. Jika aku tidak datang begitu saja dan tidak ingin membuat masalah, aku pasti akan membuatmu bertengkar hebat. Jangan pikir aku tidak akan menghajarmu hanya karena kau seorang wanita. Meskipun kau sangat cantik, apa hubungannya denganku? Kau mencari kematian. Wanita itu hendak menyerang, tetapi dihentikan oleh pria pendek dan gemuk di sebelahnya. Adik perempuan, jangan bersikap kasar. Pria gemuk itu menoleh untuk melihat Yang Linbo dan berkata, Yang mulia. Salah paham, kami adalah murid sekte penjinak binatang. Ular piton raksasa emas ini dilatih oleh adik perempuan saya. Ular itu kehilangan kendali dan melarikan diri ke sini belum lama ini. Tolong bantu kami dan biarkan kami membawanya pergi. Saya akan sangat berterima kasih. Sekte penjinak binatang. Yang Linbo melirik Feng Qiming dan makhluk abis, menunggu penjelasan mereka. Tuan, sekte penjinak binatang adalah salah satu dari 9 kekuatan utama di dunia roh. Para pengikut sekte itu terutama mengendalikan monster dan sangat sulit untuk dihadapi. Makhluk abis itu mentransmisikan sebuah suara. Bukan tidak mungkin bagimu untuk mengambil ular piton raksasa emas ini. Kamu tidak bisa membiarkanku bekerja sia-sia. Yang Linbo memikirkannya dan berkata, dia tidak ingin menghadapi kekuatan teratas di dunia roh begitu cepat. Tetapi dia tidak ingin membiarkan mereka mengambil ular piton raksasa emas itu secara langsung. Jika mereka berbicara kepadanya dengan baik di awal, dia akan memberikan ular piton raksasa emas ini kepada mereka. Tetapi kamu datang dan ingin merampoknya. Apakah aku tidak punya wajah? Jika kau ingin mengambilnya, kau dapat membelinya dengan uang. Nak, jangan menolak bersulang lalu minum minuman keras. Jika kau menyinggung sekte penjinak binatang kami, tidak akan ada tempat untukmu di seluruh dunia spiritual. Sebaiknya kau tidak membuat kesalahan. Pria jangkung itu marah. Kami telah memberimu wajah dengan memberimu kata-kata nasihat yang baik, tetapi kau masih memaksakannya. Apakah kau benar-benar berpikir kami takut padamu? Perlu kalian ketahui bahwa mereka bertiga semuanya adalah Luotian Seven Sequence, dan Yang Linbo beserta. Kelompoknya hanya memiliki satu Luotian Seven Sequence. Dan itu ada di hadapan adik perempuannya. Jika dia bahkan tidak bisa mengalahkan ular piton raksasa emas itu, bagaimana dia bisa punya muka untuk bergaul dengan adik perempuannya di masa depan? Benarkah? Yang Linbo tersenyum, melambaikan tangannya, dan memasukkan ular piton emas itu ke dalam Xuan Huangding, sambil berkata, aku ingin melihat bagaimana kalian bisa mencegahku mendapatkan pijakan di dunia roh. Mencari kematian. Pria jangkung itu disela oleh pria gemuk itu sebelum dia selesai berbicara. Saudara Qin Chuan, apa yang sedang kamu lakukan? Tidak peduli apa, ular piton emas itu ditangkap oleh orang lain, dan wajar saja jika kamu meminta beberapa keuntungan. Bagaimana kamu bisa menggertak orang lain dengan memanfaatkan kekuatanmu? Dia menatap Yang Linbo lagi dan berkata, sahabatku, aku Cheng He. Kita tadi bersikap kasar, jadi, aku bersedia membayar 30.000 yuanshi kelas menengah untuk membeli ular piton emas ini. Bagaimana? Saudaraku, kau, Qin Chuan ingin mengatakan sesuatu, tetapi Cheng He melotot, kenapa, kata-kataku tidak berguna, kan? Tidak, aku baiklah. Qin Chuan segera mengerti apa yang dimaksud Cheng He, dan cahaya dingin melintas di matanya. Itu masih kata-kata manusia. Oke, mari kita lakukan seperti yang kau katakan. Yang Linbo mengangguk. Ular piton emas ini tidak penting baginya, dan tidak ada salahnya memberikannya kepada mereka. Tetapi mereka tidak boleh mengambilnya tanpa meminta izin, dan mereka sangat sombong. Aku tidak peduli siapa kau. Karena mereka telah memberinya jalan keluar, tidak perlu baginya untuk bersikap sombong. Bagaimanapun, mereka baru di sini, dan pihak lain adalah murid dari pasukan teratas. Lebih baik tidak menimbulkan masalah. Setelah itu, Yang Linbo menyelesaikan transaksi dengan Cheng He dan berbalik untuk pergi. Tunggu sebentar. Setelah Cheng He menyerahkan ular piton emas itu kepada adik perempuannya, dia memanggil Yang Linbo. Bersambung.